Saat pertama kali melangkahkan kaki ke warung bakso bintang 5, saya merasakan kehangatan artifisial yang menguar dari ruangan itu, seolah seluruh bangunan sengaja dirancang untuk membuat siapapun betah terlalu lama di dalamnya. Bau rempah yang pekat dan gurih memenuhi udara, lebih kuat dari aroma dapur manapun yang pernah saya cium sebelumnya. Lampu-lampu gantung yang temaram memberikan suasana nyaman, namun ada sesuatu yang tidak lazim, semacam kesunyian yang terasa berbeda, seakan tempat itu menyembunyikan rahasia yang berdenyut di balik dindingnya. Saya mulai bekerja pada hari itu juga di bagian dapur belakang. Tempat kerja saya sangat bersih, tertata rapi, dan terpisah dari area pemasakan utama. Tidak banyak yang memberi perhatian kepada saya, orang-orang di sana bekerja dengan ritme yang konstan dan nyaris tanpa suara, seolah setiap gerakan mereka sudah diprogram sebelumnya. Saya diberi tugas sederhana, menyiapkan bumbu, menimbang tepung, dan memastikan adonan selalu tersedia. Dari posisi saya berdiri, saya bisa melihat sebuah pintu besi kecil yang selalu tertutup dan terkunci. Letaknya tidak mencolok, namun keberadaannya membuat saya gelisah. Setiap kali pemilik melintas, ia membawa kunci yang tergantung di saku apronnya, dan sesekali saya melihatnya mengintip ke balik celah pintu itu. Tidak ada yang pernah mendekatinya, apalagi menyentuh gagangnya. Keramaian pelanggan di luar dapur terdengar dari balik tembok, namun suara mereka tidak pernah benar-benar terasa hidup. Ada semacam keganjilan yang sulit saya jelaskan, seperti riuh yang terbentuk dari rutinitas yang telah berlangsung terlalu sering dan terlalu lama. Saya mencoba mengabaikannya, tetapi naluri saya terus memberi isyarat bahwa suasana ini lebih dari sekadar warung bakso biasa. Pada akhir hari pertama, saya mencoba mempelajari ritme kerja para pegawai lain. Namun, semakin lama saya memperhatikan, semakin terasa bahwa semua gerakan mereka dilakukan dengan ketelitian yang tidak wajar untuk pekerjaan warung bakso. Saya menelan kegelisahan saya sendiri dan memutuskan untuk tetap bertahan, meski ada perasaan samar bahwa setiap langkah yang saya ambil menuntun saya semakin dekat dengan sesuatu yang seharusnya tidak pernah saya temui. Hari-hari pertama saya di dapur terasa monoton, hingga saya menyadari sesuatu yang janggal mengenai bahan baku yang selalu datang pada malam hari. Kiriman daging beku disimpan dalam peti besar yang selalu dipindahkan langsung ke ruangan terlarang itu tanpa dibuka di dapur umum. Tidak pernah sekalipun saya melihat proses pengecekan atau pemotongan dilakukan di area terbuka, sesuatu yang lazim dilakukan di tempat usaha makanan. Ketika saya secara tidak sengaja melihat salah satu peti terbuka sedikit, saya memperhatikan potongan daging di dalamnya memiliki bentuk yang tidak lazim. Seratnya tampak terlalu padat dan warnanya tidak seperti daging sapi yang biasa saya lihat sebelumnya. Ada bagian yang terlihat seperti menampilkan struktur anatomi yang tidak cocok dengan hewan ternak manapun yang masuk akal. Saya ingin bertanya kepada rekan kerja saya, namun setiap kali saya mencoba menyampaikan pertanyaan dengan isyarat atau bahasa tubuh, mereka hanya menatap saya dengan ekspresi kosong yang meresahkan. Pandangan mereka seperti menyiratkan peringatan tak tertulis agar saya berhenti mencoba mencari tahu lebih jauh. Isyarat kecil mereka pada pisau yang selalu berada di tangan membuat saya memahami maksud mereka tanpa perlu sepatah kata pun. Seiring waktu, suasana di dapur terasa semakin menekan. Para pekerja lain tampak seperti menjalani rutinitas tanpa perasaan, mengikuti alur tugas dengan ketelitian mekanis. Saya mulai merasakan bahwa bukan hanya daging yang disembunyikan, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap yang menjaga. Warung ini tetap berjalan. Ketika saya kembali mengamati peti-peti dingin itu, saya semakin yakin bahwa bau amisnya tidak cocok dengan daging hewan. Perasaan takut perlahan merayap ke dalam pikiran saya, menciptakan bayangan-bayangan kemungkinan yang tidak ingin saya yakini. Namun, tidak ada bukti kuat selain firasat buruk, dan saya memutuskan untuk bertahan sambil meresapi rasa gelisah yang tidak pernah berkurang sejak hari pertama saya bekerja. Suatu malam ketika seluruh pekerja telah pulang lebih awal, saya mendapat giliran terakhir membersihkan dapur. Sunyi yang menyelimuti ruangan membuat bunyi gesekan sapu terdengar tajam. Saat saya mengangkat talenan kayu yang sudah tua dan berat, sebuah benda kecil jatuh dari bawahnya dan memantul ke lantai. Saya memungutnya dengan hati-hati. Ternyata itu adalah sebuah kunci kecil yang terbuat dari besi usang, namun bentuknya sangat khas dan tampak cocok dengan gagang pintu ruangan terlarang itu. Nadi saya berdegup kencang, dan pikiran saya dipenuhi dengan kemungkinan yang selama ini saya cemaskan.
Saya merasa seakan kunci itu sengaja diletakkan di tempat yang mudah ditemukan, atau justru disembunyikan dengan niat agar tidak pernah ditemukan. Rasa ingin tahu bercampur takut akhirnya mendorong saya melangkah pelan mendekati pintu tersebut. Seluruh tubuh saya menegang saat saya memasukkan kunci ke dalam lubangnya. Sensasi dingin merambat ke tulang saya ketika kunci itu berputar dengan mudah, seolah pintu itu siap dibuka sejak lama dan hanya menunggu tangan yang berani mencobanya. Saat pintu membuka dengan bunyi berderit lembut, udara dingin langsung menyapu wajah saya. Suatu aroma aneh keluar dari balik kegelapan ruangan itu, bau logam yang samar bercampur udara beku. Pintu itu terbuka sempurna, menyajikan pemandangan gelap yang tidak menampakkan apapun kecuali kegelapan utuh. Saya berdiri di ambang pintu untuk waktu yang terasa lama, menimbang apakah saya harus masuk atau menutup kembali pintu itu dan berpura-pura tidak pernah melihatnya. Namun, rasa penasaran sudah terlalu kuat. Saya menyadari bahwa langkah saya malam itu akan membuka pintu bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara moral dan psikologis ke arah yang tidak dapat saya tarik kembali. Dalam kondisi gelap pekat, saya meraba saku dan menemukan telepon genggam saya. Cahaya senter yang menyala perlahan menembus kegelapan, menampakkan ruangan dingin dengan dinding logam dan lantai yang dilapisi lapisan anti-selip. Udara di dalamnya terasa lebih berat, seolah menyimpan jejak kegiatan yang tidak seharusnya ditemukan siapapun. Saya melihat meja stainless steel yang bersih namun meninggalkan bekas goresan panjang. Di sampingnya terdapat perangkat pemrosesan yang tidak lazim untuk sebuah warung bakso, mirip peralatan laboratorium atau fasilitas rumah potong hewan, tetapi semuanya tampak terlalu steril dan teratur untuk ukuran warung kecil. Ketika saya mengarahkan cahaya ke sudut ruangan, saya melihat beberapa kantung plastik tebal yang tertata rapi di rak besi. Setiap kantung memiliki label dan kode tertentu, dan transparansi plastiknya menampilkan bentuk yang tidak perlu ditafsirkan lebih jauh. Ada potongan yang menyerupai lengan, bagian dada, hingga struktur tulang yang terlalu manusiawi untuk dianggap kebetulan. Tubuh saya langsung melemas. Saya merasakan mual yang menyeruak naik, namun ketakutan menahan tubuh saya tetap diam. Setiap potongan daging dalam kantung itu membuktikan bahwa apa yang selama ini saya curigai ternyata jauh lebih mengerikan daripada sekadar kecurigaan kosong. Saya keluar dari ruangan itu dengan langkah gemetar dan menutup pintunya seolah mencoba mengunci kembali mimpi buruk yang baru saja saya lihat. Malam itu saya tidak tidur. Keesokan harinya saya tetap bekerja karena tidak ada pilihan lain, tetapi setiap gerakan saya kini dibayangi oleh kesadaran bahwa saya telah melihat ke dalam inti kegelapan warung itu, dan saya tidak tahu apakah saya masih bisa berpura-pura tidak tahu. Sejak melihat apa yang tidak seharusnya saya lihat, sentuhan tangan saya pada adonan bakso berubah menjadi pengalaman yang menyeramkan. Tekstur adonan yang lembut dan padat selalu memicu kembali gambaran kantung-kantung mengerikan di ruangan rahasia itu. Setiap kali saya menekan adonan, saya merasakan sensasi dingin yang bukan berasal dari suhu, tetapi dari ketakutan yang meresap dari dalam diri saya. Bunyi dentuman alat penumbuk daging di dapur terdengar seperti gema pukulan yang menamparkan kesadaran saya. Suara yang dulu saya anggap sebagai ritme kerja kini terdengar seperti isyarat bahwa saya telah menjadi bagian dari sesuatu yang tidak manusiawi. Saya mulai memperhatikan adonan itu lebih teliti, mencari tanda-tanda yang tidak ingin saya temukan, tetapi semuanya sudah terolah dengan sempurna. Setiap kali pemilik melintas di dekat saya, rasa takut saya memuncak. Saya merasakan tatapan tajamnya menembus punggung saya, seakan ia tahu apa yang saya lihat meskipun ia tidak mengatakan apapun. Setiap detik terasa panjang dan menyesakkan. Saya berusaha bertindak normal, tetapi tangan saya gemetar setiap kali menyentuh alat dapur. Rekan kerja saya tetap diam tanpa ekspresi, seakan kehidupan mereka telah digantikan oleh mesin yang hanya memiliki fungsi bekerja. Tidak ada yang menunjukkan kecurigaan atau berusaha berbicara dengan saya. Kesunyian di dapur menjadi penjara psikologis yang membuat setiap hari terasa seperti hukuman. Meskipun demikian, saya tidak berani berhenti bekerja atau melarikan diri begitu saja. Ada sesuatu tentang warung ini yang membuat saya merasa diawasi setiap detik. Dan yang lebih menyeramkan lagi adalah kesadaran bahwa saya tidak tahu siapa saja yang terlibat dalam rahasia ini. Semua orang tampak seperti bagian dari jaringan gelap yang lebih besar, dan saya hanya salah satu titik kecil yang bisa diputuskan kapan saja.
Saya mulai memperhatikan para pelanggan yang datang ke warung bakso bintang 5. Mereka tampak seperti orang-orang biasa, pekerja kantoran, sopir ojek, keluarga kecil, bahkan mahasiswa yang datang bergerombol. Mereka makan dengan lahap dan penuh kepuasan, seolah menyantap hidangan yang benar-benar istimewa. Dari dapur, saya dapat melihat ekspresi puas mereka, tetapi setiap tatapan mereka justru membuat saya merasa semakin bersalah. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya mereka konsumsi, dan saya menjadi saksi bisu dari penipuan paling keji ini. Ada semacam kegilaan dalam melihat orang-orang memakan sesuatu yang tidak akan pernah mereka bayangkan. Di antara keramaian itu, pemilik selalu tampak tenang. Ia berdiri di belakang meja kasir dengan senyum yang tidak pernah benar-benar terasa hangat. Senyumnya lebih menyerupai pengawasan yang penuh rahasia. Tatapannya sering tertuju kepada saya, seakan ia ingin memastikan bahwa saya tetap pada jalur yang ia inginkan. Kadang-kadang ia mengangguk kecil kepada saya tanpa alasan. Isyarat itu terasa seperti pesan tersembunyi yang menegaskan bahwa ia mengetahui sesuatu yang telah saya lakukan atau pikirkan. Setiap lambaian tangannya tampak seperti peringatan lembut agar saya tidak bertindak di luar batas. Ketika malam tiba dan warung mulai sepi, saya merasakan betapa kuatnya atmosfer tertekan yang mengurung saya dalam ketakutan. Pelanggan mungkin datang dan pergi tanpa menyadari apapun, tetapi saya harus menghadapi pemilik dan dapur yang menyimpan kebenaran paling gelap yang pernah saya ketahui. Setiap tatapan mata pemilik menjadi simbol ancaman yang bersifat halus namun sangat nyata. Ketegangan semakin memuncak ketika suatu sore saya berada hanya berdua dengan salah satu rekan kerja yang selama ini tidak pernah berbicara. Ruangan dapur terasa lebih sunyi dari biasanya, dan ketidakhadiran suara lain membuat setiap gerakan terdengar jelas. Rekan saya itu perlahan mendekati meja tempat saya bekerja, membawa sebuah pisau besar yang baru saja ia asah. Tanpa sepatah kata, ia meletakkan pisau itu di atas meja, tepat di depan saya. Kemudian, dengan gerakan lambat namun tegas, ia menggeser telunjuknya menyusuri mata pisau yang berkilau. Tatapan matanya yang kosong tidak menunjukkan emosi apapun, namun justru itulah yang membuat isyaratnya terasa lebih menyeramkan. Saya memahami maksudnya tanpa perlu pertanyaan. Itu adalah peringatan, sebuah ancaman sunyi bahwa saya tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat mengganggu keberlangsungan warung ini. Tidak ada kemarahan, tidak ada tekanan fisik, hanya pesan halus yang menyiratkan konsekuensi fatal jika saya mencoba melanggar batas. Setelah memberikan isyarat itu, rekan kerja saya pergi tanpa melihat ke arah saya. Namun, ancaman tersebut terus menghantui pikiran saya sepanjang sisa hari. Ketakutan itu tidak lagi hanya berasal dari pemilik semata, tetapi ternyata seluruh pekerja di tempat ini berada dalam sebuah lingkaran yang mengikat mereka satu sama lain. Pada malam itu, saya menyadari dengan jelas bahwa saya tidak hanya menghadapi satu orang, tetapi sebuah sistem kecil yang beroperasi dalam diam. Saya menjadi semakin sadar bahwa rahasia ini dijaga oleh kesepakatan yang tidak pernah diucapkan, tetapi dipatuhi oleh semua orang yang bekerja di sana. Keheningan adalah satu-satunya perlindungan yang tersisa bagi saya. Sejak malam ketika ancaman itu terjadi, tidur menjadi sesuatu yang mustahil bagi saya. Setiap kali saya memejamkan mata, gambar-gambar mengerikan dari ruangan rahasia itu muncul dengan begitu jelas, seolah saya masih berada di sana. Bau metalik dan dingin yang menyelimuti ruangan itu terus menempel pada indera penciuman saya. Saya sering terbangun dengan napas terengah-engah dan tubuh berkeringat, meski suhu kamar tetap dingin. Pikiran saya semakin terpecah antara rasa takut dan keinginan untuk bertindak. Namun, setiap kali saya berpikir untuk melaporkan atau kabur, bayangan pisau dan tatapan kosong rekan kerja saya menghalangi keberanian tersebut. Hari-hari saya jalani dengan kondisi fisik dan mental yang semakin menurun. Lingkaran hitam di bawah mata saya semakin jelas, dan tangan saya sering gemetar ketika mengerjakan tugas harian. Tetapi saya tetap memaksa diri untuk tampil normal, berusaha agar pemilik tidak melihat perubahan drastis pada diri saya. Meski berusaha menahan diri, saya menyadari bahwa saya mulai kehilangan kemampuan untuk membedakan antara realitas dan ketakutan yang terbentuk di kepala saya sendiri. Saya mencium aroma rempah bakso meski saya sedang berada di jalan atau di rumah, seakan warung itu terus mengikuti saya kemanapun saya pergi. Pada akhirnya, saya sampai pada titik di mana diam menjadi bagian dari penderitaan yang terus menggerogoti moral saya.
Saya mulai menyadari bahwa saya telah menjadi bagian dari kejahatan itu hanya dengan tidak melakukan apapun. Kesadaran itu membawa saya pada keputusan yang akan mengubah segalanya. Saya tahu bahwa saya harus keluar dari warung itu sebelum semuanya menjadi lebih berbahaya. Saya mulai menyusun rencana pelarian secara perlahan, berusaha mengumpulkan cukup uang dan membuat alasan yang masuk akal untuk mengundurkan diri. Namun, setiap langkah kecil yang saya ambil selalu terasa seperti diawasi oleh mata yang tidak terlihat. Ketika saya mencoba pulang lebih awal, pemilik selalu muncul di saat yang tidak terduga, menyodorkan tambahan pekerjaan ringan yang disertai bayaran lembur yang menggiurkan. Ia tampak seolah sedang merangkul saya dengan kebaikan, tetapi makna di balik semua itu terasa seperti jerat halus yang menahan saya tetap berada dalam lingkaran mereka. Keadaan ini membuat saya mulai memahami bahwa pemilik mengetahui betul cara menjaga pekerja agar tetap loyal. Tidak ada ancaman eksplisit yang diberikan, tetapi ketergantungan finansial dan tekanan psikologis membuat saya semakin sulit melepaskan diri dari warung itu. Di sela-sela pekerjaan, saya terus membayangkan bagaimana saya bisa melaporkan semuanya tanpa membahayakan diri sendiri. Namun, setiap skenario yang saya pikirkan selalu berakhir dengan bayangan buruk tentang balasan yang mungkin saya terima dari para pekerja lain atau bahkan pemiliknya sendiri. Meskipun rencana saya goyah dan tidak pernah benar-benar matang, saya tahu bahwa saya tidak bisa terus bertahan dalam keadaan seperti itu. Saya mulai mencari cara yang lebih bijak dan lebih aman untuk menghancurkan rahasia gelap warung tersebut tanpa harus berada di depan bahaya langsung. Saya sadar bahwa melaporkan tanpa bukti kuat akan membuat saya berada dalam risiko besar. Karena itu, saya memutuskan untuk kembali ke ruangan rahasia itu pada suatu malam ketika pemilik pulang lebih cepat dan tidak ada pekerja lain yang tersisa. Ketakutan membuat langkah saya berat, tetapi tekad membuat saya terus berjalan. Dengan tangan gemetar, saya membuka pintu ruangan terlarang itu. Bau dingin yang sudah familiar langsung menyelimuti saya. Saat cahaya dari telepon genggam saya menyorot pemandangan yang pernah saya lihat sebelumnya, perut saya bergejolak, tetapi saya memaksa diri untuk tetap fokus. Saya mengambil beberapa foto dari berbagai sudut ruangan. Saya merekam kantung-kantung plastik yang berisi potongan tubuh itu, perangkat pemotongan yang mencurigakan, dan label-label yang menandakan sumber serta tanggal kedatangan bahan. Setiap foto saya ambil dengan tergesa, seakan bayangan gelap di lorong akan berubah menjadi seseorang yang datang menangkap saya. Tatkala saya menyelesaikan pengambilan bukti, jantung saya berdetak lebih keras daripada sebelumnya. Saya tahu bahwa jika seseorang masuk pada detik itu, hidup saya mungkin berakhir di tempat yang sama seperti potongan-potongan mengerikan di rak-rak itu. Dengan cepat saya menutup pintu, memastikan tidak ada jejak bahwa ruangan itu sempat dibuka. Malam itu, saya pulang dengan bukti yang cukup untuk mengguncang warung itu hingga ke akarnya. Tetapi saya juga membawa serta kecemasan baru, bahwa setiap detik yang berlalu akan semakin mendekatkan saya pada bahaya. Namun, tidak ada jalan kembali. Langkah pertama untuk membongkar rahasia telah saya ambil. Saya tahu bahwa membawa bukti tersebut ke pihak berwajib secara langsung akan membahayakan diri saya secara ekstrim. Pemilik warung tampaknya memiliki cara untuk mengetahui setiap pergerakan yang saya lakukan, sehingga saya harus mencari metode yang lebih terselubung. Akhirnya, saya memutuskan untuk mengirimkan telepon genggam berisi bukti itu ke kantor penegak hukum di luar kota. Saya membungkus telepon itu dengan lapisan pelindung, membungkusnya dalam kardus kecil, lalu menutupnya dengan lakban kuat. Saya menyamarkan paket itu sebagai barang jasa pengiriman daring yang umum agar tidak menimbulkan kecurigaan siapapun, terutama pemilik yang terkadang memeriksa barang-barang karyawan. Ketika saya membawa paket itu ke kantor pengiriman, saya berusaha setenang mungkin, meskipun jantung saya berdetak kencang. Saya memilih kantor yang berlokasi cukup jauh dari tempat tinggal saya, agar jejak saya sulit ditelusuri. Paket itu saya kirim dengan alamat penerima unit investigasi kriminal, berharap mereka akan segera memeriksanya tanpa harus melibatkan saya secara langsung. Proses pengiriman selesai tanpa kendala, tetapi perasaan cemas justru semakin menguat ketika saya pulang. Saya membayangkan skenario terburuk apabila pemilik Someho mengetahui apa yang telah saya lakukan. Setiap suara langkah kaki di belakang saya terasa mencurigakan, seakan ada yang mulai mengikuti gerak-gerik saya. Di rumah,
Saya mencoba meyakinkan diri bahwa saya telah melakukan hal yang benar dan satu-satunya cara yang aman bagi saya. Namun, malam itu saya tidak tidur sama sekali. Setiap detik terasa seperti menanti ledakan waktu yang akan menentukan apakah tindakan saya akan membuka jalan menuju keselamatan atau justru menuju bencana. Setelah paket itu dikirim, saya kembali bekerja dengan perasaan yang lebih berat dari sebelumnya. Saya merasa seolah setiap orang di warung itu mengamati saya dengan intensitas yang berbeda, meskipun mungkin hanya imajinasi saya yang ketakutan. Namun, rasa tidak nyaman itu begitu nyata hingga membuat setiap tarikan napas terasa berat. Hari-hari berjalan dengan ritme yang sama, tetapi pikiran saya terus berputar pada satu hal, apakah pihak berwajib sudah menerima paket itu? Apakah mereka sedang menyelidiki tanpa sepengetahuan siapapun? Ataukah paket itu hilang di tengah perjalanan, meninggalkan saya sendirian dengan rahasia yang siap mematikan saya kapan saja? Pemilik warung tampak lebih sering berkeliaran di dapur daripada biasanya. Tatapannya terasa lebih tajam, dan ia sering berdiri di belakang saya terlalu lama, seakan mencoba membaca isi kepala saya hanya dengan melihat gerak tubuh saya. Setiap kali saya mendengar langkahnya mendekat, tubuh saya terasa kaku dan keringat dingin mengalir di punggung. Meski saya mencoba bekerja seperti biasa, aroma bakso yang biasanya menggugah selera kini justru membuat saya mual. Wangi rempah yang kuat tidak lagi mencerminkan makanan lezat, melainkan mengingatkan saya pada proses keji yang terjadi di ruangan terlarang itu. Setiap sendok adonan yang saya bentuk terasa seperti pengingat bahwa saya terlibat secara langsung dalam sesuatu yang menodai moral manusia. Saya tidak tahu berapa lama saya bisa bertahan dengan tekanan ini. Namun saya sadar bahwa saya sudah berada di titik yang tidak dapat berbalik. Yang bisa saya lakukan hanyalah menunggu konsekuensi apapun yang akan terjadi, baik dari pihak berwajib maupun dari pemilik warung yang mungkin mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suatu sore yang ramai, ketika pelanggan memenuhi meja dan pegawai sibuk dengan ritme kerja masing-masing, suara sirene tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Sirene itu semakin lama semakin mendekat, mengoyak keheningan rutin yang selama ini menyelimuti area sekitar warung. Suara itu tidak hanya menarik perhatian pelanggan, tetapi juga membuat para pegawai saling menatap dengan cemas. Ketika beberapa mobil berlogo penegak hukum berhenti tepat di depan warung bakso Bintang 5, suasana menjadi hening dalam sekejap. Para petugas keluar dengan sigap, mengamati sekitar sebelum masuk ke area warung. Saya melihat pemilik tampak terkejut, ekspresinya menunjukkan sesuatu antara ketidakpercayaan dan kemarahan terselubung. Para petugas memasuki warung dengan posisi tegas, memeriksa ruangan satu persatu tanpa ragu. Pelanggan yang sedang makan terdiam, beberapa dari mereka bahkan meninggalkan mangkuk bakso yang masih penuh. Suasana berubah kacau, tetapi keheningan di antara orang-orang lebih keras daripada suara apapun yang terdengar. Ketika salah satu petugas meminta akses dapur, pemilik sempat berusaha menghalanginya. Namun, upayanya tidak bertahan lama. Para petugas yang lain segera menyusul, memaksa pintu terbuka dan langsung menuju ke arah belakang di mana ruangan terlarang berada. Saya bisa melihat kegelisahan yang jelas pada wajah pemilik, sesuatu yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Saat para petugas menghilang di balik pintu dapur, dada saya terasa seperti ditusuk gelombang panik yang datang tiba-tiba. Namun di balik ketakutan itu, ada secercah harapan bahwa kebenaran yang saya kirimkan telah sampai kepada pihak yang tepat. Keheningan warung telah terputus oleh kedatangan mereka, dan dunia rahasia di balik dinding warung itu akhirnya mulai terbuka. Setelah petugas menemukan ruangan terlarang itu, suara komando keras mulai terdengar dari dalam dapur. Saya melihat beberapa petugas membawa keluar kantung-kantung plastik berisi bukti yang selama ini disembunyikan. Reaksi pelanggan beragam, mulai dari terkejut, mual, hingga ketakutan yang memaksa mereka berbondong-bondong keluar dari warung. Di tengah kekacauan itu, pemilik mencoba berlari menuju pintu belakang. Ia tampak kehilangan kendali, wajahnya memucat dan penuh keringat. Namun sebelum ia berhasil lolos, dua petugas lain telah bersiap di pintu belakang, menangkapnya dan memborgol kedua tangannya. Pemilik menjerit tanpa suara nyata, seakan ia baru menyadari bahwa seluruh dunia gelapnya sudah runtuh. Rekan kerja saya yang selalu diam hanya berdiri terpaku dengan wajah kosong, tetapi kali ini tatapannya menunjukkan semacam pasrah yang dalam. Ia menjatuhkan pisau yang masih ia genggam,
bunyinya menggaung di antara hiruk-pikuk penangkapan. Para petugas kemudian menahan beberapa pekerja lain yang dianggap terlibat. Saya tetap berdiri di sudut dapur, menyaksikan semuanya terjadi di depan mata. Ada bagian diri saya yang merasa lega melihat rahasia mengerikan itu dibongkar, tetapi rasa takut masih belum sepenuhnya hilang. Saya tahu bahwa saya harus meninggalkan tempat itu sebelum ada sesuatu yang mengarah kepada saya atau sebelum seseorang mencurigai keterlibatan saya. Ketika kerumunan penonton mulai memenuhi depan warung, saya memanfaatkan kekacauan itu untuk menyelinap keluar melalui jalan samping. Langkah saya berat, tetapi keinginan untuk menjauh dari pusat bencana itu membuat saya terus berjalan. Saya melepaskan apron saya dan membiarkannya jatuh di tempat sampah terdekat, sebagai simbol bahwa saya meninggalkan seluruh kegelapan itu di belakang. Ketika saya akhirnya berdiri di sisi jalan yang cukup jauh dari kerumunan, saya melihat warung bakso bintang 5 dikelilingi garis polisi dan lampu kedap-kedip kendaraan aparat. Tempat yang dulu terasa seperti dapur biasa kini menjadi lokasi kejahatan yang mengejutkan seluruh kota. Berita tentang penangkapan pemilik dan temuan mengerikan itu menyebar cepat, memenuhi udara dengan bisik-bisik ngeri dari para saksi. Meski saya tidak lagi berada di sana, saya merasakan getaran ketakutan yang masih melekat dalam diri saya. Saya memang berhasil keluar tanpa luka fisik, tetapi luka mental yang saya tanggung jauh lebih dalam. Saya telah menjadi bagian dari kegelapan itu, meski hanya karena diam dan tidak bertindak sejak awal. Beban moral itu menempel seperti bayangan yang tidak bisa saya lepaskan. Di tengah perasaan lega, muncul kesadaran bahwa apa yang saya lakukan bukanlah tindakan heroik yang hebat, melainkan keputusan terakhir seseorang yang terpojok. Saya menyampaikan kebenaran melalui tindakan sunyi, bukan melalui keberanian yang lantang. Namun, tindakan itu telah menghentikan kekejaman yang berlangsung terlalu lama tanpa diketahui siapapun. Saya mulai berjalan pelan meninggalkan area itu, melewati lampu-lampu jalan yang berkedip dan suara bisikan warga yang penasaran. Setiap langkah membawa saya menjauh dari udara yang syarat dengan aroma rempah yang dulu begitu akrab. Bau itu kini hanya menjadi pengingat atas dunia gelap yang pernah saya masuki secara tidak sengaja. Masa depan saya masih dipenuhi bayang-bayang ketakutan, tetapi setidaknya saya bebas dari ruang yang membelenggu tubuh dan pikiran saya selama ini. Saya tahu bahwa saya mungkin tidak akan pernah benar-benar melupakan apa yang telah saya lihat. Namun, saya melangkah dengan keyakinan bahwa kebenaran telah diungkap, dan saya akan belajar hidup dengan beban pengakuan batin yang tidak akan pernah hilang sepenuhnya.